Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Bu Ratri berdoa semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah ya. Dan tetap semangat. Walaupun kondisi saat ini kita belajarnya dari rumah masing-masing dulu. Nah, Bu Ratri juga mengajak kepada semuanya untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah supaya wabah atau pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah yang Maha Besar, sehingga keadaan kita semua menjadi lebih baik dan bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Oke, kan ini materi bimbingan konseling kita mengangkat tema yaitu nilai suatu sikap kejujuran. Nah, teman-teman, jujur itu apa sih? Ada yang bisa bantu Bu Ratri untuk menjelaskan? Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, jujur artinya itu lurus hati atau tidak berbohong. Misalnya nih, dengan berkata apa adanya. Kemudian tidak curang, misalnya dalam permainan. Kita mengikuti aturan yang berlaku dalam permainan tersebut. Kemudian tulus dan ikhlas. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, jujur itu satu makna dengan sidik. Sidik yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa sikap jujur itu adalah suatu bentuk kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau seseorang itu dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sifat jujur sendiri, teman-teman, dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Kita bahas. Sifat jujur yang pertama, yaitu jujur dalam niat. Niat atau kehendak kita di dalam hati ya. Maksudnya adalah setiap perbuatan yang kita lakukan haruslah tulus dan ikhlas. Hanya mengharapkan ridhonya siapa? Iya betul, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita berniat menyumbangkan sesuatu, niat kita haruslah jujur bahwa itu semata-mata dilakukan untuk membantu orang lain, bukan untuk terlihat baik di mata orang lain, misalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, jujur dalam berucap atau perkataan. Maksudnya, suatu tindakan menyampaikan informasi yang sesuai dengan kenyataan, tanpa mengurangi atau menambahkan dari informasi yang sebenarnya. Yang ketiga, jujur dalam bertindak atau amaliyah. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu ketika kita melakukan suatu tindakan, haruslah sesuai dengan apa yang seharusnya. Tidak melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang lain. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut. Tentunya sebagai seorang muslim, ada perintah untuk berlaku jujur. Kenapa sih muslim itu diperintahkan untuk berlaku jujur? Karena perilaku jujur itu adalah perilaku yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Ada yang tahu? Ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam beberapa ayat
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Di antaranya, yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 119, yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Kemudian di surat Muhammad ayat 21, "Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." Nah, kandungan dalam ayat ini itu bermakna setiap orang yang beriman hendaklah tetap teguh dalam ketakwaannya serta mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya, berperilaku jujur dan bergaul dengan orang-orang yang benar atau jujur. Kemudian dalam sebuah hadis, Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dalam berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian, ada yang bisa bantu Ibu untuk memberi contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Contoh kita harus berperilaku jujur itu sama berterus terang nih sama orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya ketika kita tidak sengaja memecahkan gelas kesayangan Umi atau Abi, kita harus jujur bahwa kitalah yang melakukannya. Lalu memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya. Mau berapapun nilainya, orang tua tentu akan senang jika tahu nilai itu langsung dari teman-teman. Kemudian, di lingkungan sekolah, contohnya yaitu tidak menyontek ketika melakukan ujian. Jadi lakukan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Mengembalikan barang-barang yang kita pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian di lingkungan masyarakat, ada yang bisa bantu contoh ini, Mbak. Contohnya yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Tidak menerobos lampu merah itu adalah salah satu contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat ya teman-teman. Selanjutnya, di sini ada beberapa tips untuk terus menjaga kejujuran. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah adalah Sang Pencipta. Allah memiliki sifat Al-Alim. Apa artinya? Ya, artinya Allah Maha Mengetahui. Allah yang Maha Mengetahui itu berarti tahu segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Seperti
seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 154 yang menegaskan bahwa Allah mengetahui seluruh isi hati. Jadi, apapun yang terlintas di dalam pikiran teman-teman, niat yang ada di dalam hati teman-teman, Allah itu selalu tahu. Nah, maka dari itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga kejujuran niat kita, supaya dicatat oleh orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah mencari teman dan lingkungan yang jujur. Kita memang tidak boleh memilih teman ya teman-teman, tapi kita boleh memilah teman. Kita boleh memilah teman maksudnya apa? Ketika kita tahu ada teman kita yang tidak jujur, nah kita bisa menghindarinya. Sesuai dengan tips nomor 3 nih, menghindari teman atau lingkungan yang membawa dampak tidak baik. Ya, kita harus menghindarinya supaya apa? Supaya kita tidak terseret atau tidak ikut ke dalam lingkungan yang kurang baik tersebut. Kemudian yang 4, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Nah, teman-teman, lawan dari jujur itu apa? Ya, lawan dari jujur adalah dusta. Nah, perbuatan dusta itu adalah perbuatan yang buruk. Dusta juga adalah dosa. Nabi Muhammad SAW juga melarang kita semua dari perbuatan dusta. Bagaimana tadi yang sudah dijelaskan, sesungguhnya dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Tidak ya teman-teman, tentunya kita semua berharap kita masuk dalam surganya Allah. Maka dari itu kita harus terus menjaga kejujuran di dalam hati kita, supaya kita bisa dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa masuk ke surganya Allah. Juga dusta merupakan tanda orang yang munafik. Sebagaimana disampaikan bahwa tanda orang munafik itu ada 3, yaitu dusta dalam berkata, menyelisih janji jika membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Nah, teman-teman, untuk pekan ini, materi mengenai nilai suatu sikap kejujuran, Bu Ratri cukupkan sampai sini ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan sebagai pengingat juga bahwa kita harus selalu senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, walaupun jujur itu mungkin sulit dilakukan, karena jujur itu merupakan perbuatan mulia dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk materi pekan ini Bu Ratri cukupkan dulu ya. Bu Ratri mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Bu Ratri juga ingatkan, setelah menerima materi ini jangan lupa untuk mengisi isian refleksi dirinya ya. Bu Ratri ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan.